Halo, pernah nggak sih Anda merasa gemes sendiri gitu pas lagi jelasin sesuatu tapi kok orang lain nggak nyambung gitu? Hmm, Sering ya kayaknya. Atau sebaliknya malah, Anda yang ngerasa nggak dipahami. Nah, kita kan sering ya dengar nasihat, coba lihat dari sudut pandangnya, atau kalau kamu jadi dia gimana. Betul, betul. Tapi ternyata nih, kemampuan buat benar-benar melakukan itu, yang mau kita bahas lebih dalam hari ini, perspektif taking atau mengambil sudut pandang orang lain, itu ternyata keterampilan yang jauh lebih dalam dan penting loh. Jauh lebih dalam ya. Iya, ini keterampilan esensial kedua dari 7 yang dibahas di sumber kita, khususnya buku Mind in the Making. Oke. Jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng. Apa sih sebenarnya kemampuan ini? Kenapa ini krusial banget, mungkin lebih dari yang Anda duga? Terus gimana dia berkembang? Dan yang paling penting nih, gimana cara kita ngasahnya? Bener banget. Dan Anda mungkin nggak sering lihat ya mengambil sudut pandang orang lain ini di katakanlah daftar paling atas gitu keterampilan penting kayak baca atau hitung. Iya, biasanya kan gitu ya. Tapi sumber yang kita pelajari ini yang basisnya banyak riset loh. Justru nempatin ini sebagai salah satu fondasi utama. Penting banget. Oh iya, Iya, ada temuan menarik nih dari Ross Thompson, dari UC Davis. Dia nunjukin kalau kemampuan ini tuh bantu anak-anak buat memahami dunia sosial mereka. Jadi lebih bisa diprediksi gitu rasanya. oke. Jadi nggak chaos gitu ya. Benar-benar. Nah, iya. Terus ada lagi, Alison Gopnik dari UC Berkeley. Dia bahkan nemuin kaitan langsung antara kemampuan ini sama kesuksesan anak di taman kanak-kanak. Wah, serius? Di TK? Iya. Simpelnya gini, anak yang bisa nebak apa sih yang gurunya mau, apa yang diharapkan gurunya, nah itu cenderung lebih berhasil di kelas. Jadi ini bukan sekedar basa-basi sosial aja gitu, ini ada dampaknya beneran. Oke, oke. Berarti ini bukan cuman soal simpati atau sekedar ikut merasakan perasaan orang lain gitu ya. Rasanya lebih ke apa ya, kerja otak gitu. Tepat sekali. Ini melampaui empati. Empati itu kan lebih ke merasakan ya, apa yang orang lain rasain. Kalau perspektif taking, ini lebih ke upaya buat memahami apa yang ada di pikiran orang lain, niat mereka apa, keyakinan mereka gimana, apa yang mereka tahu, dan ya, termasuk perasaan mereka juga. Ini kerja kognitif. Kerja kognitif ya. Iya, makanya dalam obrolan sehari-hari kita mungkin nyeletuk, wah kita sevisi nih. Atau sebaliknya, aduh dia nggak ngerti maksudku sama sekali. Ah, iya, iya. Sering banget tuh. Nah, itu semua sebenarnya nyentuh inti dari perspektif taking ini. Dan dampaknya luas loh, nggak cuma di hubungan personal aja. Coba Anda pikirin dunia bisnis. Oke. Riset pasar yang sukses itu apa coba? Itu kan perspektif taking banget sama pelanggan. Oh iya bener, harus tahu maunya konsumen ya. Betul. Atau pas mendesain produk yang katanya intuitif atau user-friendly, sama aja kan? Butuh kemampuan buat ngebayangin gimana sih pengguna bakal berinteraksi sama produk itu. Sumber kita ini bahkan ngasih latihan kecil yang menarik loh buat Anda coba nanti. Apa tuh? Mungkin bakal kaget seberapa sering tebakan kita tuh meleset kalau kita cuma ngandelin asumsi kita sendiri. Wah, iya juga ya. Itu langsung berasa relevan banget. Nah ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Kenapa sih kemampuan ini dianggap begitu krusial? Tadi kan disebut soal sukses di TK. Terus bikin dunia sosial lebih gampang ditebak. Tapi ada lagi nggak sih? Ada. Dan ini mungkin yang paling terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari kita. Peranannya dalam mengelola konflik. Ah, konflik ya? Iya. Kita balik lagi ke temuannya Ross Thompson tadi soal dunia sosial jadi lebih mudah diprediksi. Itu penting banget supaya kita nggak gampang ngerasa diserang atau salah paham terus-terusan. Oke. Terus kaitan sama kemampuan membaca yang tadi disinggung juga menarik sih. Mungkin karena memahami cerita, itu kan juga butuh memahami perspektif karakternya, ya kan? Masuk akal. Tapi soal konflik ini nih, ada riset yang wah penting banget dari Larry Eber di New York University. Ini poin krusialnya dari riset Larry Eber. Dia itu ngamatin program buat ngurangin agresi pada anak-anak. Nah, program yang fokusnya cuma ke problem solving aja, kayak, ayo cari solusi kalau kamu lagi marah. Itu ternyata kurang efektif buat anak-anak yang paling agresif. Oh gitu. Kenapa ya? Kenapa? Karena ternyata anak-anak ini cenderung punya semacam bias gitu. Mereka sering salah menafsirkan situasi yang ambigu. Misalnya nih, temennya nggak sengaja nabrak. Itu dianggap sebagai tindakan permusuhan yang disengaja.
Wah, langsung negatif thinking ya? Nah, itu dia. Jadi, intervensi yang berhasil itu adalah yang secara eksplisit ngelatih si anak buat mempertimbangkan niat orang lain dalam situasi itu. Niatnya ya? Iya, niatnya. Mereka diajak diskusi pakai buku cerita, latihan nulis, main peran. Pokoknya buat mikirin, dia sengaja nggak ya? Atau mungkin nggak sengaja. Dan hasilnya tuh, wah luar biasa. Gimana hasilnya? Bukan cuma perilaku agresif sama konfliknya aja yang berkurang, tapi skor membaca anak-anak yang tadinya bermasalah, ini malah ikut naik. Serius? Skor membacanya ikut naik? Kok bisa? Iya, jadi fokus ke kenapa dibalik tindakan orang, niatnya, bukan cuma apa yang terjadi, masalahnya. Ini penting banget loh kalau Anda mungkin sering rasa kejebak dalam siklus salah paham atau konflik yang kayaknya sepele tapi kok ya berulang terus. Itu insight yang kuat banget sih. Jadi ingat salah satu cerita personal di sumber kita. Ada penulis yang cerita dia bingung banget kok bisa sahabat karibnya punya pandangan politik yang beda jauh. Padahal latar belakang mereka mirip banget. Iya ya. Awalnya dia ngerasa ya temennya ini salah atau aneh gitu. Tapi terus dia coba berhenti sejenak, coba ngelihat pengalaman hidup temennya itu yang ternyata beda dalam detail-detail penting. Oh, detailnya beda ya? Pasangan mereka kerjanya juga di bidang yang beda banget. Nah, perbedaan pengalaman kecil-kecil ini yang ternyata ngebentuk perspektif mereka jadi beda. Bukan karena yang satu benar, yang lain salah. Oke. Paham. Ini pengingat bagus banget ya buat kita semua kayaknya. Biar nggak buru-buru ngejudge. Tapi coba pahami dulu, kacamata apa sih yang lagi dipakai orang lain itu? Benar banget. Dan yang lebih menarik lagi nih, kemampuan make kacamata orang lain ini ternyata ada dasar fisiknya loh di otak kita. Oh ya, Iya, ini bukan cuma konsep abstrak atau soft skill gitu aja. Ada riset dari Rebecca Sachs di MIT, dia pakai fMRI, itu loh alat pemindai otak. oh yang canggih itu ya? Ya itu, hasilnya nunjukin hal yang, wah menakjubkan. Bayangin aja otak kita kayak gedung kantor yang sibuk gitu ya. Nah, si Sachs ini nemuin ada satu kantor atau area spesifik di korteks itu, bagian otak buat mikir kompleks, yang tugasnya khusus aktif pas kita lagi mikirin tentang pikiran orang lain. Wow, khusus buat itu aja. Ya, aktivitasnya tuh beda dibanding pas kita mikirin sensasi fisik atau aspek sosial umum lainnya. Ini bukti kuat banget kalau perspektif taking itu fungsi kognitif yang unik dan ya canggih. Otak kita tuh emang kayaknya dirancang buat ngebaca pikiran orang lain, meskipun ya gak harfiah juga ya bacanya. Wah, keren banget. Sampai ada kantor khusus gitu ya di otak. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Apakah kita lahir udah langsung bisa begini? Atau ini sesuatu yang tumbuh pelan-pelan gitu seiring waktu? Bayi baru lahir udah bisa ngintip pikiran orang lain belum sih? Pertanyaan bagus. Jawabannya, ini kemampuan yang berkembangnya bertahap. Nggak instan ada pas lahir. Oh, oke. Para peneliti perkembangan anak kayak Daniel Stern itu nemuin kalau bahkan bayi yang kecil banget pun udah punya kesadaran dasar kok soal perbedaan antara diri mereka sama orang lain. Contohnya gimana tuh? Contoh simpelnya gini, bayi kan sadar ya lengannya gerak sesuai maunya dia, tapi lengan ibunya enggak. Atau pas bayi gagal ngambil mainan, dia bakal nyoba lagi kan? Iya. Tapi kalau ibunya yang gagal ngambil mainan itu, si bayi nggak nyoba benerin gerakan ibunya. Ini nunjukin pemahaman awal kalau aku dan ibu itu beda. Punya kendali dan pengalaman yang beda juga. Oke. Pemisahan diri gitu ya? Nah, iya. Terus langkah berikutnya nih, kayak yang ditunjukin risetnya Amanda Woodward, itu terjadi sekitar usia 5-6 bulan. Masih bayi banget ya? Iya, bayi di usia ini mulai paham kalau tindakan manusia itu ada tujuannya, bukan sekedar gerakan acak aja. Punya tujuan. Maksudnya? Di eksperimennya, bayi lihat tangan manusia ngambil satu dari dua mainan. Terus posisi mainannya ditukar. Nah, kalau tangan itu ngambil mainan yang sama, tapi di tempat baru, bayi biasa aja. Tapi kalau tangan yang ngambil mainan yang berbeda, bayi bakal liatin lebih lama, kayak nanya, "Loh kok tujuannya ganti?" Oh, Dan ini nggak terjadi kalau yang ngambil itu lengan robot. Artinya, bayi udah mulai ngebaca intensi di balik tindakan manusia. Ini fondasi penting banget sebelum bisa paham perspektif yang lebih kompleks nantinya. Keren ya, bayi sekecil itu udah bisa baca niat. Iya. Terus ada lompatan besar lagi nih dalam perkembangannya, yaitu pas anak mulai paham konsep false beliefs, keyakinan keliru. False beliefs. Apa tuh? Intinya sih kesadaran kalau apa yang dia tahu belum tentu orang lain tahu.
Orang lain bisa aja punya keyakinan yang beda dari kenyataan, atau bahkan salah. Oh, oke. Jadi orang lain bisa salah paham gitu ya. Betul. Ini biasanya diuji pakai eksperimen boneka klasik. Misalnya, boneka A naruh coklat di lemari biru, terus dia pergi main. Pas A pergi, boneka B datang, coklatnya dipindahin ke lemari hijau. Oke. Nah, pas boneka A balik lagi mau ngambil coklatnya, pertanyaannya, dia bakal nyari di mana? Anak yang udah paham false belief, biasanya sekitar umur 4-5 tahun, bakal tahu kalau boneka A akan nyari di lemari biru. Padahal dia tahu coklatnya di lemari hijau. Nah, iya. Meskipun si anak sendiri tahu coklatnya ada di lemari hijau. Kemampuan buat paham kalau orang lain bisa salah paham ini, itu tonggak penting banget. Wow. Dan disinilah peran orang tua atau pengasuh jadi vital banget. Risetnya Ross Thompson lagi-lagi nunjukin kaitan yang kuat. Gimana kaitannya? Cara orang tua ngobrol sama anak umur 3 tahun, pas baca buku cerita khususnya nih, seberapa sering dan seberapa dalam mereka ngebahas perasaan dan pikiran para karakter. Oh, ngebahas isi ceritanya ya. Iya, tapi lebih ke, menurutmu kenapa dia sedih? Kira-kira apa yang dia pikirkan sekarang? Nah, cara ngobrol kayak gini tuh ternyata bisa memprediksi seberapa baik pemahaman anak itu tentang pikiran dan perasaan orang lain 2 tahun kemudian, pas umur 5 tahun. Jadi ngaruh banget ya cara kita ngobrolin cerita. Banget. Jadi bukan sekedar bacain aja, tapi ngajak diskusi tentang isi kepala dan hati para karakter itu yang penting. Elaborasi itu kuncinya. Jelas banget ya pentingnya interaksi itu. Biar lebih kebayang nih, mungkin kita bisa lihat beberapa contoh nyata dari sumber kita. Saya ingat ada cerita soal adik kakak gitu ya. Persaingan saudara ya. Iya, persaingan saudara. Gimana tuh ceritanya? Ya, ada cerita tentang seorang ibu yang awalnya kesel banget karena anak perempuannya yang lebih kecil sering gangguin kakaknya pas makan. Misalnya, sengaja ngunyah mulutnya dibuka lebar-lebar gitu. Duh, ganggu banget ya. Iya, kelihatannya kan iseng atau cari gara-gara aja. Tapi setelah si ibu coba amati lebih dalam, coba lihat dari sudut pandang si adik, dia baru sadar, itu tuh bukan murni iseng. Tapi caranya si adik buat dapetin perhatian dari kakaknya yang mungkin lagi asik sendiri. Oh, jadi cara cari perhatian ya. Kayaknya gitu. Nah, dengan si ibu paham perspektif keduanya, si adik yang butuh koneksi, si kakak yang ngerasa keganggu, dia jadi bisa nengahin dengan cara yang beda. Bantu mereka komunikasi, bukan cuma marahin si adik. Jadi lebih konstruktif ya. Betul. Ada lagi contoh soal anak sama konselor senamnya. Oh iya, gimana tuh? Anak ini ngerasa konselornya nggak adil. Soalnya dia sama teman-teman yang tampil di awal-awal kok kayaknya selalu dapat skor rendah. Ibunya, bukannya langsung ikut nyalahin konselor, malah ngajak anaknya mikir. Mungkin nggak ya, konselornya belum punya patokan nilai yang pas sampai dia lihat beberapa penampilan dulu? Diajak mikir dari sisi konselornya? Iya, dengan coba lihat dari sudut pandang konselor, meskipun ya belum tentu benar juga, si anak jadi lebih tenang. Terus dia jadi berani ngomong baik-baik ke konselornya, bukan nuduh. Terus gimana? Ternyata konselornya malah menghargai masukannya dan setuju buat ngubah urutan tampil tiap minggu. Masalahnya selesai dengan damai. Wah, keren. Cuma karena coba lihat dari sisi lain ya. Iya. Satu lagi nih, perspektif dari orang tua. Anaknya, namanya Mikey, umur 3 tahun, suka banget merintah teman-temannya di prasekolah. Kayak bos kecil gitu. Hehehe, umur segitu emang suka gitu ya? Nah, orang tuanya khawatir, waduh, jangan-jangan anakku jadi egois nih, ntar nggak punya temen gimana? Kekhawatiran ini sendiri nunjukin betapa orang tua tuh secara naluriah paham pentingnya kemampuan ngambil sudut pandang orang lain buat kesuksesan sosial anaknya. Mereka cemas kalau anaknya nggak bisa lihat dari perspektif temennya yang mungkin nggak suka diperintah. Iya, bener juga. Rasa khawatir itu udah nunjukin kesadaran ya. Betul. Contoh-contoh tadi bagus banget ya, ngegambarin gimana pemahaman perspektif ini bukan cuma teori doang, tapi beneran ngubah cara kita interaksi dan nyelesain masalah. Di keluarga, pertemanan, bahkan di lingkungan yang lebih luas lagi. Iya, jadi makin jelas ya pentingnya. Nah, setelah tahu serumit dan sepenting ini, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa secara aktif ngasah kemampuan ini? Buat anak-anak, atau mungkin ya buat diri kita sendiri juga. Ada tips praktis nggak dari sumber yang kita bedah ini? Tentu aja ada. Dan kabar baiknya, ini tuh keterampilan yang bisa dilatih kok. Oh, syukurlah. Gimana caranya? Sumber kita, berdasarkan riset-riset tadi ya, nyaranin beberapa hal kunci.
Yang pertama dan paling dasar nih, mungkin kedengaran klise, tapi ini didukung banget sama riset, terutama dari Ross Thompson. Bangun dan pelihara hubungan yang aman, dan penuh kepercayaan. Hubungan yang aman ya? Iya, anak yang ngerasa aman secara emosional sama pengasuhnya, dia bakal lebih termotivasi dan lebih mampu buat nyoba mahamin pikiran dan perasaan orang lain. Bahkan, cara guru ngerespon anak yang lagi tantrum, pakai empati, bukan marah, itu juga terbukti bantu anak belajar regulasi emosi dan mahamin orang lain. Oke, jadi lingkungan yang suportif itu penting banget. Penting banget. Kedua, sering-sering ngobrolin soal perasaan dan pikiran. Punya Anda, punya anak. Nggak perlu jadi terapis kok. Cukup akui aja dan kasih nama perasaan itu. Misalnya, ayah ibu lagi ngerasa sedih dikit nih hari ini, sama kayak kamu kadang-kadang suka sedih. Oh, jadi jujur aja sama perasaan kita ya? Iya, tapi tentu sesuaikan sama usia anak ya. Jangan sampai ngebebanin mereka juga sama masalah orang dewasa. Nah, buku cerita itu alat bantu yang luar biasa di sini. Ingat contoh anak yang bisa ngenalin ibunya sedih? Are you sad like Mrs. Darling? Setelah ibunya nyebutin perasaannya. Ah iya, tadi disebut ya? Buku itu bisa jadi jembatan empati. Oke. Terus apa lagi? Ketiga, kayak yang udah disinggung tadi soal riset Gopnik dan Aber, pakai buku dan cerita sebagai pemicu diskusi. Jangan cuma dibacain, tapi ajak anak nanya-nanya. Menurutmu, kenapa sih si tokoh ngelakuin itu? Apa ya yang dia rasain waktu itu? Kalau kamu jadi dia, kamu bakal ngapain? Ini ngelatih otot perspektif taking mereka. Jadi lebih interaktif ya bacanya? Betul. Keempat, dorong permainan pura-pura atau pretend play. Alison Gopnik tuh nekenin banget pentingnya ini. Pas anak main jadi dokter, jadi ibu, jadi monster, jadi pahlawan super, mereka tuh secara aktif lagi eksperimen sama berbagai peran dan sudut pandang. Oh, main peran-peranan itu ya? Iya, gimana sih rasanya jadi ibu yang ngerawat bayi? Kalau aku jadi bajak laut jahat, apa ya yang aku pikirin? Ini tuh kayak laboratorium sosial alami buat anak. Masuk akal. Kelima, secara sadar, ajarkan keterampilan menilai situasi. Atau yang disebut Larry Eber tadi, appraisal skills, atau attributional training. Gimana tuh maksudnya? Sederhananya gini, bantu anak, dan ya kita sendiri juga buat nggak langsung lompat ke kesimpulan negatif soal niat orang lain kalau situasinya ambigu. Jangan suuzon duluan gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Ajukan pertanyaan reflektif. Menurutmu, temanmu tadi sengaja nyenggol kamu, atau kayaknya nggak sengaja ya? Apa yang bikin kamu mikir gitu? Ini ngebantu ngembangin kebiasaan buat mikir dulu sebelum bereaksi. Oke. Ada lagi? Terakhir nih, pas lagi ada konflik, libatkan anak dalam proses pemecahan masalah secara kolaboratif. Sumber kita nyontohin ada 6 langkah yang dipakai seorang ibu buat ngatasin anaknya berantem di mobil. Wah, 6 langkah. Apa aja tuh? Pertama, identifikasi masalahnya bareng-bareng dari sudut pandang masing-masing anak. Kedua, tentuin tujuan bersama, mau capai apa sih? Ketiga, cari berbagai alternatif solusi. Brainstorming aja, jangan dihakimi dulu. Keempat, evaluasi plus minus tiap solusi, mikirin kebutuhan semua pihak. Kelima, pilih satu solusi buat dicoba. Keenam, evaluasi hasilnya nanti. Jadi prosesnya melibatkan semua ya? Iya, proses ini sendiri secara otomatis maksa semua pihak buat mempertimbangkan sudut pandang yang lain biar solusinya bisa jalan. Wah, lengkap banget ya tipsnya. Dan kayaknya beneran bisa diterapin sehari-hari. Jadi jelas banget ya, perspektif taking ini bukan cuma pemanis hubungan sosial aja, tapi benar-benar keterampilan kognitif dan sosial yang fundamental. Betul. Bukan sesuatu yang kita punya atau nggak punya dari lahir, tapi sesuatu yang bisa dan perlu kita latih terus-menerus. Kunci buat hubungan yang lebih sehat, sukses di mana-mana, bahkan buat ngeredain konflik yang nggak perlu. Kita juga jadi paham ya, pentingnya lihat niat di balik tindakan, peran krusial hubungan yang suportif, sampai fakta keren soal ada bagian khusus di otak kita buat ini. Tepat sekali. Mungkin ya sebagai refleksi penutup nih buat Anda pendengar kami. Setelah dengerin semua ini, coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir, gimana kalau hari ini Anda nyoba sedikit lebih keras buat memahami sudut pandang orang lain? Mungkin pasangan Anda, anak Anda, rekan kerja, atau bahkan orang yang pandangannya beda banget sama Anda. Kira-kira perubahan kecil apa sih dalam interaksi Anda yang mungkin terjadi kalau pemahaman itu ada? Pertanyaan yang bagus banget tuh buat dibawa pulang, dan saya mau nutup pembahasan mendalam kita kali ini dengan kutipan dari Alison Gopnik yang menurut saya ngerangkum esensinya dengan kuat banget. Oke.
Jika kita ingin sukses dan berinteraksi dengan orang lain, kita perlu memahami orang-orang di sekitar kita, terutama apa yang ada di pikiran mereka. Dalam ya. Iya, karena tanpa kemampuan ini, seperti kata Daniel Stern, dunia emang bisa terasa jadi tempat yang sangat sepi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.